lagi-lagi kasus investasi bodong, kita katakan seperti itu, yang banyak sekali memakan korban. Saat ini saya sedang berada di Bali bersama dengan saya sih bilangnya Choi Yun Fai ya, tapi kali ini beliau adalah kuasa dari para kreditur yang menjadi korban dari eh, carut marutnya penanganan proses pilot RAL ini. Apa kabar Pak Dino? Selalu baik, Selalu baik. Saya bilang tadi Choi Yun Fat, nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Karena Emang memang mirip banget sama Choi Yun Fat. Kebetulan Choi Yun Fat adalah idola saya. Tapi beliau Raja Judi, kalau Bapak Raja Bali ya. nggak. Gantengnya sama, terus parlentenya juga sama. Jadi apa yang ini. Pak, tapi itu tadi hanya iklan aja. Tapi ada kasus pelik yang saya mengatakan tadi banyak korban karena 189 kreditur ya yang menjadi korban dari kasus ini. Eh, Sebelum kita masuk ke Bapak sebagai salah satu kuasa, pandangan Bapak terkait dengan kasus ini tuh apa? Ya, karena saya lihat kasus ini sudah berjalan dan sudah terlalu lama ya, istilahnya mengenai kepailitan, PKPU dan kepailitan. Semuanya itu kan ada aturan-aturan main yang harus diikuti. Dan seperti saya juga mempunyai teman-teman legal yang mengerti, itu saya lihat ini ada sesuatu hal yang bagi kami ataupun dari kreditur ada kejanggalan-kejanggalan, ya, yaitu seperti lamanya penanganan kepailitan ini dan ada progres-progres yang dilakukan oleh tim dari kurator. Banyak hal lagi yang dimana seharusnya kurator itu menyelesaikan atau mencari aset daripada debitur. Dan yang kami lihat dari aset yang ada di model pilot yang terakhir itu jauh dari minim. Ya, seperti yang kami lihat juga pada waktu PKPU kan sudah jelas ada Hotel Sun Island, ada beberapa tanah. Nah, itu kenapa tidak dimasukkan? Dan yang lebih miris lagi, waktu kami mengadakan rapat kreditur yang dimana pada waktu itu dari debitur ingin melakukan pembayaran sekian persen dan itu ditolak oleh teman-teman kreditur. Nah, waktu itu saya sudah berbicara dengan kurator, yaitu ada asetnya Pak Yongki. Ini baru satu asetnya Pak Yongki. Ya, itu ada di Bali Clip yang luasnya sekitar 1 hektar lebih lah ya. 1 hektar lebih dan lokasinya sangat bagus. Ya, terus saya beritahu kepada kurator, kenapa ini tidak dimasukkan ke model pilot? Yang mengherankan, yaitu kuratornya bilang itu bukan punyanya Yongki. Nah, di sanalah menjadi keanehannya. Seharusnya kurator menelusuri ke BPN, yang kami tahu itu adalah milik Yongki. Nah, tiba-tiba kami pun sebagai korban menelusurin ini, yaitu transaksi. Ya, mungkin saya bisa jelaskan ya, yaitu tanggal PKPU, keputusan PKPU itu tanggal 7 Februari 2023 dan keputusan pilot yaitu tanggal 27 Maret 2023. Tapi di sini
transaksi tanah yang dilakukan dari Rahmat Leonardi, yaitu pada tanggal 7 Februari 2023. Jadi ini alangkah sangat mirisnya. Ya, sangat mirisnya seorang kurator bilang ini bukan asetnya Yongki. Nah, kami menjadi menduga ada apa ini? Apakah si kuratornya tidak tahu atau menutup-nutupi? Kami yang sebagai kreditor mendapatkan bukti ini. Itu Ada dari BPN. BPN. Yang seharusnya ini adalah tugas daripada kurator. Bukan ini satu aset aja, banyak aset yang belum masuk ke dalam daftar Budal Pilot, yang dimana kalau kita lihat jangka waktunya, yaitu dari Maret 2023 sampai sekarang, yaitu pada bulan November 2024, itu waktu yang lama sekali. Seharusnya kawan-kawan kurator yang sekarang ini itu sudah mendapatkan Budal Pilot tersebut. Ya, karena itu kami sebagai kreditor, bukan kami sebagai kreditor, mayoritas kreditor yang kurang lebih sekitar 80% itu tidak mempercayai kinerja dari kurator yang sekarang. Karena itu kami ingin, karena ini masalah sudah trust ya, trust. Karena itu kami sudah mengajukan melalui kuasa hukum kami ya untuk melakukan penggantian kurator, untuk melakukan rapat penggantian kurator, Rapat kreditor. Betul. rapat kreditor. Nah, tapi lagi mungkin sebulan yang lalu, saya lupa tanggalnya ya, tapi bagi saya mungkin saya orang yang tidak begitu paham mengenai hukum ataupun penjalanannya pengadilan ini ya, tapi saya tanya juga dengan teman-teman yang mengerti. Ada agenda yang dimana agendanya itu adalah undangan rapat koordinasi. Aneh juga. Bagi kami yang tidak mengerti pun aneh. Nah, dan sampai sekarang pun ya kami menunggu. Nah, pada waktu rapat koordinator itu hakim pengawas bilang bahwa dia banyak kerjaan, ini bla 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 bla, minta waktu lah sebagainya. Ya kami paham itu. Tapi kami sebagai mencari keadilan, kami ingin ada kejelasan waktu. Karena hal yang tertinggi daripada untuk permasalahan kepilotan ini kan dari rapat kreditur yang kami harapkan dari dari yang mulia hakim PN Surabaya untuk bisa mengabulkan permintaan kami yang normal bagi kami untuk meminta hal tersebut. Karena kenapa kami sangat ingin melakukan rapat kreditur, karena sudah rasa ketidakpercayaan lagi ya kepada kurator yang sekarang ini. Ya, kami harapkan untuk bisa menggantikan kurator itu untuk mempercepat pemberesan uang-uang teman kreditur kami, yang dimana kami juga teman-teman banyak sekali yang mengalami kesusahan sampai makan tidak ada, sampai meninggal dan sebagainya. Banyak hal-hal yang
diakibatkan oleh Rahmat Leonardi ini banyak sekali korbannya. Dan yang kami juga dengar ini adalah permasalahan-permasalahan banyak juga orang asing yang dimana juga untuk nama baiknya Bali, khususnya Indonesia, ya, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang dimana konotasinya selalu kurang baik, maka kami sebagai warga Indonesia ingin menunjukkan ini loh, Indonesiaku yang sekarang itu berbeda. Indonesia yang sekarang itu taat akan hukum. Penegakan hukum sekarang itu bagus. Kami harapkan kerjasama ataupun kerja dari pengadilan PN Surabaya menjadi contoh untuk di luar negeri. Bapak dan sebagai kuasa dari kan keluarga Bapak ya yang jadi Betul, korban ya, betul. korban langsung lagi. Ya. Eh, Menunggu kepastian dari pengadilan terkait dengan kasus ini. Dan karena ketidakpercayaan itu, Bapak dan teman-teman kreditur lainnya ingin segera mengganti kurator. Tapi apa yang ingin Bapak sampaikan ke hakim, hakim pemutus dan hakim pengawas juga ketua pengadilan negeri Surabaya? Itu poin penting dari kasus ini adalah bukan hanya perbuatan dari Pak Ral itu, kita singkat aja Pak, eh, yang mengambil atau menyimpan duit dari eh, teman-teman kreditur. Apa yang ingin Bapak sampaikan, bahwa pesan pesan Bapak apa, bahwa ini kan sudah berbahaya ya, maksudnya dia berani mengambil uang dari masyarakat, tapi apa feedback yang ke masyarakat? Ya, jadi saya juga mengharapkan uh, Pak Ral untuk gentleman untuk menyelesaikan permasalahan ini karena saya mengenal betul siapa Ral itu. Nah, karena itu saya bingung. Ral yang saya ketahui dulu adalah orang yang paling gentle. Tapi Sekarang beda Pak. dengan sekarang saya tidak habis pikir. Apakah itu masih Ral yang lama atau Ral yang berubah? Ya, saya harapkan saya panggil Ral itu Pak Yongki ya. Ya, Pak Yongki, saya harapkan Anda sebagai kesatria yang dimana ya saya memberikan saran kepada Anda bahwa apa kekayaan dunia itu fana, tetapi kekayaan hati itu jauh lebih besar. Dan saya percaya Pak Yongki dan keluarga lebih mementingkan hati dan nama baik. Jangan ikutin omongan-omongan yang di luar, yang tidak bertanggung jawab. Karena yang bertanggung jawab terhadap masalah ini adalah Pak Yongki dan keluarga. Ya, saya harapkan juga dari pengadilan, ya kita tidak minta sesuatu yang aneh-aneh. Ya, yang saya minta adalah lakukanlah sesuai dengan aturan, lakukanlah sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu yang kami harapkan. Ya, jangan mengombang-ambing kami karena kami sudah merasa kelaparan. Kasus ini kan nggak hanya terjadi, tapi modusnya mungkin yang berbeda, Pak. Kasus seperti ini, modusnya mungkin kalau yang lain itu kayak robot trading dan sebagainya itu hampir mirip dengan ini kan. Tapi terjadi lagi dan terjadi lagi. Kalau menurut Bapak, kenapa itu terjadi? Apakah hukum di negara kita ini sangat lemah, makanya eh, ya udah, yang penting sudah disita,
ya habis itu bikin lagi atau gimana? Ya, itulah jadi pemahaman pemahaman kami masyarakat, ya, ya yang dimana kami juga sedikit buta terhukum, ya kan, dari penyimpanan uang. Kami tidak tahu juga apakah itu legal dan ilegal. Ya, yang kami tahu adalah Pak Yongki eh, sekian tahun itu adalah orang yang komitmen. Ya, karena komitmen itulah, tapi yang mengenai kami sebagai menaruh uang tersebut, kan tidak pernah kita juga menaruh uangnya ini kemana, ke apa. Yang kita lihat itu kan institusi dan orangnya, gitu. Mengenai perizinan mungkin kami tidak pernah menanyakan itu. Saking percayanya Pak ya. Betul, saking kami percayanya, menaruh uangnya di Pak Yongki, ya, dan itu bukan satu dua orang, 189. mungkin tambah lebih lagi, Lebih banyak. lebih banyak lagi. Yang saya dengar mungkin sekitar 300-400 orang, yang dimana mereka belum mengajukan Upaya hukum. ikut sebagai kreditor. Itu yang banyak korban lah. Ya, yang kami harapkan juga dari Pak Yongki, eh, hal tersebut jangan sampai melebar dan menjadi eh, hukum yang lainnya. Kita juga berharap untuk pemangku kepentingan dalam hal ini hakim, yang kurator juga sebagai petugas yang nama ya membantu proses kepailitan ini berjalan lancar untuk bekerja dengan maksimal ya Pak. Gitu. Ya, karena kepercayaan dari para kreditur adalah yang tertinggi dari eh, semua hukum tata acara yang ada di kepailitan dan PKP. Apa harapan Bapak untuk teman-teman kreditur yang sekarang lagi menanti, eh, tadi saya dengar dari Bu Devi juga banyak yang hidupnya juga susah ya karena untuk nanti apa. Ya, yang saya harapkan ini kan kepada teman-teman kreditur untuk bersabar, karena proses-proses di hukum kita memang memerlukan waktu. Tapi saya percaya bahwa kinerja pengadilan ataupun kinerja kurator-kurator yang nantinya itu yang bisa menyelesaikan. Karena saya tahu bahwa Yongki bukanlah orang yang tidak mempunyai aset. Dan saya percaya dari hasil penjualan maupun dari lelang yang dilakukan nanti, itu bisa menutupi uh, hutang yang dilakukan Yongki kepada kreditur. Dan saya percaya itu. Yang saya harapkan teman-teman kreditur untuk bersabar. Kami akan update apa yang menjadi proses tersebut. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak dan teman-teman kreditur mendapatkan pencerahan untuk kasus ini agar di pengadilan Surabaya juga bisa ya tergeraklah hatinya hakim itu untuk mendengarkan para kreditur. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu.